136. Ya. Dari dua surat itu, agama Nabi Isa alaihissalam apa? Ali Imran ayat berapa tadi, Umi? Ali Imran 84. Oh, 84. Ali Imran 84. Terjemahannya, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ya. Ini muslimun lagi nih, ini. Iya, ya kan? Jadi jelas kan? Jadi agamanya Nabi Isa apa? Ya sudah jelas, Islam. Tidak bisa ndak, itu udah nyata banget. Jadi kalau di antara kita, di antara sesama Muslim misalnya, ada yang mengatakan agamanya Nabi Isa itu Kristen, itu gimana? Waduh, pengen ketawa sampai kalau dengar itu ya. Salah besar. Salah besar, karena kan kata Kristen sendiri itu kan timbul setelah Paulus dan Barnabas menetap di Antioquia selama setahun, Umi. Ya? 3 tahun. 3 tahun ya? Kisah Para Rasul 11:26 kalau nggak salah. Saya coba. Kisah Para Rasul 11:26. Iya betul, setahun ya. Satu tahun lamanya, Umi. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yang ngomong ini adalah kitabnya orang Kristen. Ya. Maka kalau ada orang Kristen yang nggak mau ngakuin bahwa Kristen itu dibuat oleh Paulus, ya berarti nyangkal kitabnya sendiri. Iya, berarti kan pada saat Yesus masih hidup di bumi ini belum ada kata Kristen ya, Umi ya? Jadi kalau Umi menyimpulkan, ini mereka ini menyalip di tikungan. Oh. Jadi gini. MotoGP dong, menyalip di tikungan. Kata Umi menyalip di tikungan itu. Jadi artinya gini, antara Yesus sama Paulus itu kurang lebih usianya nggak jauh beda. Beda 4 tahun kalau nggak salah, Umi ya. Ya sekitar itu. Ya. Ketika Yesus katakanlah kalau Yesus ke kiri, Paulus tahu begitu dia ke kanan. Oh, gitu ya. Kalau Yesus ke depan, dia dapat info, dia ke belakang. Gitu ya. Dia tidak pernah duduk bersama. Nggak pernah ngopi bareng Yesus kan? Satu majelis nggak pernah. Nggak pernah ngopi bareng, Umi ya? Ngopi bareng. Oh, iya. Nah, nama Paulus pun tidak ada di dalam urutan murid-murid inti. Yesus, iya. Karena ada 12 murid inti. Tidak ada nama Paulus. Mereka hidup sejaman tapi tidak pernah ngopi bareng. Ketika suatu saat Yesus itu mengalami suatu persoalan gitu ya. Maka kemudian itulah cara dia membelah, dia masuk. Dia berhasil kasak kusuk dan kemudian membelah murid Yesus. Sehingga sebagian ikut dia. Padahal Yesus sudah bilang, carilah domba yang tersesat di kalangan Bani Israel. Jangan sekali-kali kamu masuk ke dalam kota orang Samaria. Iya. Jadi kan berarti pindah provinsi aja nggak boleh. Iya. Nggak boleh antar provinsi gitu. Nggak boleh, antar provinsi nggak boleh. Nah tapi kemudian ini diajak ke Antioquia. Dan ternyata di Antioquia nggak kurang-kurang. Itu istilahnya apa? Tinggal selama 1 tahun. Mendapat pelajaran dari Paulus. Berarti apa dong? Kaderisasi. Iya. Ada suatu ajaran baru yang mana Paulus tidak menerima ajaran itu langsung dari Yesus gitu, Mi ya. Ya. Dia merombak ajaran Yesus. Ya, dia jadi dia punya tabib Paulus ini. Lukas.
Dan Lukas itu mencatat semua ucapan gurunya, yaitu siapa? Paulus ya. Dan dianggap itu sebagai ucapan Yesus. Nah itulah ceritanya. Nah, kenapa kok dia nggak mendirikan agama sendiriannya? Enggak lah, dia nggak punya nama. Dia tidak populer. Dia populer kalau dia dompleng nama Yesus. Nah ini dia belah. Berhasil dia pengaruhi sebagian murid Yesus. Dibawa ke Antioquia, maka di sana dikader selama 1 tahun, makan, tidur, belajar dalam satu rumah. Maka setelah 1 tahun itulah mereka mendeklarasikan Kristen. Jadi sebenarnya yang buat Kristen ya mereka ini, Paulus ini. Nah oke ya, Umi sampai situ dulu. Nanti kita menarik kalau kita dalami lagi. Siap Umi. Ya. Tapi gini Umi nih, saya bukan mau ngebelain Paulus nih. Tapi gini Umi, kita tahu bahwa kalau tadi istilah Umi, Paulus ini membelah murid-murid Yesus, itu kan dalam rangka suatu upaya dari Paulus untuk memasukkan orang-orang goyim nih, ya artinya orang-orang non Yahudi, orang-orang non Yahudi itu dianggap goyim, yang mau mengikuti ajaran dia gitu kan. Ya alasannya memang begitu. Ya jadi makanya kalau kita baca tulisan-tulisan Paulus memang seperti orang mencela-mencela gitu. Yang satu bilang aku tidak membatalkan Taurat, yang satu bilang Taurat sudah batal kan begitu. Taurat sebagai kutukan. Nah, jadi seperti ada kontradiksi gitu kan memang. Tapi saya mikir-mikir gini, oh dia memang tidak mengharuskan orang non Yahudi untuk hidup di bawah hukum Taurat, itu kan karena memang itu yang diupayakan sama dia. Makanya dibuatlah Konsili Nisea ya Umi ya. Konsili Yerusalem. Tahun 50 Masehi. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 15 lah. Ayatnya panjang. Nah, di situ kan akhirnya makanya dia pisah, akhirnya dia ke Antioquia. Tetapi kalau misalnya Paulus ini mau benar-benar ngikutin Yesus sebagai ya istilahnya tokoh sentral di dalam ajaran dia, Yesus sunat. Paulus bilang orang non Yahudi yang mau ikut ajaran ini tidak perlu sunat karena dengan matinya Yesus di atas kayu salib, kalau kamu sunat istilahnya nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya sunat fisik dengan yang sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib katanya. Suka-suka dia lah. Nah katanya. Nah sedangkan di ajaran di dalam Perjanjian Lama kita juga tahu bahwa sunat fisik itu adalah suatu perjanjian yang kekal dengan Abraham gitu kan. Jadi artinya sampai Yesus pun dia tetap disunat Yesusnya gitu. Karena Yesus hidup di bawah hukum Taurat gitu kan. Paulus bilang untuk non Yahudi nggak perlu sunat. Sunat hati aja udah cukup gitu. Dan dia sendiri nggak sunat. Ya, cuma gini, maksud saya gini Umi. Tetapi tidak semuanya dilaksanakan dengan konsisten. Maksud saya di Perjanjian Lama juga dikenal ada perpuluhan. Kalau sunatnya diganti dengan sunat hati, perpuluhannya kok nggak diganti dengan perpuluhan hati, Om ya? Jadi gini, kita untuk ngomongin si Paulus itu, kita harus tahu siapa dia. Iya, dia tuh orang malah yang mengejar-ngejar murid Yesus ya. Ya, termasuk Stefanus itu kan dirajam oleh dia. Iya betul. Terus apa sih profesi dia? Profesi dia ini adalah mata-mata. Agen dong, Umi? Agen. Oh, James Bond. Jadi mata-mata Romawi. Jadi terus orang tuanya kayak apa? Ya maaf ya. Dia anak siapa nih gitu loh maksudnya. Dia ini anaknya dari seorang laki-laki Romawi, tapi ibunya Yahudi. Oh, nggak terbalik ya Om ya? Nggak kebalik. Ya. Ibunya Yahudi ya, ayahnya Romawi ya. Dan ibunya adalah dari kalangan Lewi. Jadi kan tingkatan Lewi kan berarti ya tingkatan Yahudi kelas
Imam. gitu, Iya. kelas imam. Iya. Nah, mereka matriarkat. Hmm. Jadi kalau dia berurusan dengan imam-imam di sinagog, dia mengatakan aku Yahudi, aku anak orang, aku anak Lewi. Darahku darah Yang berhak Lewi. terima perpuluhan gitu. Iya. Perpuluhan lagi. Nah, tapi kalau dia sudah urusan dengan serdadu Romawi misalnya ya, dia bilang aku Romawi, aku warga negara Romawi, Iya. kamu berani. Iya. Betul. Jadi dia ini ya ini ya kalau ibaratnya kalau dekat dengan daun hijau dia hijau. Bunglon gitu, Mi. Oh. Dekat, maka dia bilang kan, Iya. aku ingin memuaskan orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Kepada orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Iya. Tapi kepada orang yang bukan Yahudi aku sama seperti bukan Yahudi. Nah itu ya memang gimana ya, kontroversial ya memang ya sosok Paulus ini ya, Mi ya.